Oke, kita lanjut lagi nih. Kita tadi udah dapet 4 kata kunci dari bab ini. Yang pertama adalah kalor, pemuaian, komponen biotik, dan suhu. Komponen biotik ini sebenarnya udah masuk ke bab 1 ya. Komponen biotik adalah semua benda yang hidup itu namanya komponen biotik. Tulis. Semua benda hidup. Oke. Manusia komponen biotik nggak? Pasti. Kalau gelas komponen biotik nggak? Gelas hidup nggak? Gelas nggak hidup, berarti dia bukan komponen biotik, tapi komponen abiotik. Kalau buku komponen biotik nggak? Bukan. Kalau semut komponen biotik nggak? Iya udah pasti. Nah sekarang pemuaian. Apa ini pemuaian? Kalau ada yang ingat, pemuaian adalah bertambah atau suatu fenomena bertambahnya panjang, lebar, tinggi suatu benda. Nah, misalkan nih ada rel kereta api. Rel kereta api itu kan dari besi ya. Tapi kalau kena panas, dia itu bertambah panjang. Berarti rel kereta api dia mengalami proses pemuaian gitu. Kalau kalor nih apa sih? Kalor tadi di tulisannya ada tuh. Kalau kalor itu adalah energi. Energi panas. Berarti kalau benda dikasih kalor, berarti bendanya akan jadi panas. Kalau benda kalornya diambil, berarti bendanya jadi dingin. Misalkan gimana sih? Misalkan Bu Anissa punya nih air, gelas. Gelasnya dikasih air nih, kasih air panas. Nah ini jadi panas nggak gelasnya? Panas karena ikut airnya, maka gelas ini penuh dengan energi kalor. Terus gimana cara ngambilnya biar gelasnya ini jadi dingin lagi? Didiemin aja. Terus kalornya diambil sama siapa? Sama lingkungan sekitar. Nah, jadi nanti suhunya atau kalornya ini akan dibebaskan. Uapnya ini di sini kan air panasnya ini dia akan kan keluar uap terus no. Nah, keluar uap terus. Nah, itu dia melepas kalor sehingga lama-lama kalau didiamkan nih airnya sama gelasnya akan dingin juga karena kalornya udah terbebas atau terlepas. Bu, tapi kalau ditutup lama-lama kalornya kan dia juga dingin juga. Iya, kenapa? Karena udara di sekitar udara di sekitar ini dia juga ikut dia juga nempel nih. Ini kan sebenarnya dia juga nempel nih sama udara. Nah, udaranya kan suhunya lebih dingin daripada airnya di sini. Nah, nanti lama-lama dia suhunya yang di sini diserap nih sama suhunya udara. Lama-lama air yang ada di sini ini akan suhunya akan sama nih sama udara. Nah, berarti dia udah turun nih kalornya, udah lepas kalornya. Gitu. Oke, lanjut lagi ke sini ya. Kemudian suhu. Suhu ini apa sih? Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Misalkan nih sekarang nih kalau misalkan mau keluar nih atau mau ke mall kan jidatnya ditembak dulu nih pakai alat ukur. Nah, buat dilihat apanya? Suhunya. Kalau suhunya tinggi berarti dia panas nggak? Berarti dia panas. Berarti buat nunjukin panas atau orangnya demam atau enggak berarti dilihat dari suhu. Misalkan 39 derajat, wah berarti dia panas. Kalau 35 derajat, oh berarti dia dingin gitu. Berarti
Suhu adalah tingkat derajat panas suatu benda. Oke, udah ya, ini udah dapat nih empat-empatnya. Oke, sekarang kita masuk ke skala suhu. Ini jenis-jenis termometer ini dibaca sendiri, jenis-jenis termometer. Nah, sekarang skala suhu. Semuanya wajib nulis ini, wajib gambar. Bu Anissa mau coret-coret di LKS aja. Oke, suhu itu tadi kan suhu apa tadi? Buat menentukan kalor ya, buat ngelihat kalor. Ada panasnya nggak sih orangnya itu? Nah, itu dilihat dari suhu. Nah, suhu itu dia punya satuan. Ayo satuan di bab 1. Kalau semuanya udah mengerjakan tugas pasti tahu. Misalkan nih, kemarin di bab 1 kan Bu Anissa bahas dulu sebentar ya. Bab 1 ada besaran pokok, kemudian ada satuan. Ayo yang tahu dibuka lagi LKS-nya. Besaran pokok ada berapa sih? Ada kok 7 sih? 5, 6, 7, ada 7. Yang pertama apa? Ada panjang, massa, suhu, kuat arus, intensitas cahaya. Terus ada panjang, massa, suhu, kuat arus, intensitas cahaya. Ada apa lagi ya? Waktu dan jumlah zat. Nah, ini untuk menentukan satuan kita harus pakai satuan internasional. Oke. Panjang satuannya apa? Di sini meter. Massa satuannya kilogram. Suhu satuannya Kelvin. Kuat arus satuannya ampere. Tulisannya ampere. Intensitas cahaya kandela, tulisannya candela. Waktu satuannya second atau artinya itu detik. Jumlah zat satuannya molekul, disingkat mol. Gitu. Ini satuan-satuannya. Nah, pada suhu satuan yang digunakan ini umumnya itu ada 4 nih. Yang pertama adalah C Celcius atau Celsius, R Reaumur, F Fahrenheit, K Kelvin. Nah, ditulis ya di bawahnya. Nih, udah ada. C Celsius, R Reaumur, F Fahrenheit, K Kelvin. Nah, ya. Nah, oke. Siap nih. Nah, ini udah mulai agak mikir lagi nih. Nah, di setiap satuan Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, ini ada titik tetap bawah dan titik tetap atas. Oke. Nah, pada di titik tetap bawah Celsius itu 0 derajat. Misalkan nih, titik tetap itu apa sih? Titik tetap atas itu apa sih? Titik tetap bawah itu apa sih? Nah, titik tetap bawah itu misalkan nih air aja. Air itu mendidih pada suhu berapa sih? Nah, 100. Kalau kita pakai Celsius ya, terus kita ngerebus air, direbus airnya. Terus kita masukin termometer ke dalam pancinya itu. Di termometernya itu tadi dia pengukurannya pakai Celsius ya. Nah, terus
Kita lihat nih waktu ngerebus. Dia berapa derajat Celcius? Nah, ternyata ketika airnya mendidih, suhunya adalah 100 derajat Celcius. Air bisa nggak mendidih di 200 derajat Celcius? Enggak bisa. Kenapa? Airnya udah jadi uap. Jadi di atasnya 100 derajat Celcius, airnya udah menjadi uap, bukan jadi air lagi. Makanya kalau misalkan air mendidih terus enggak dimatiin apinya, lama-lama dia akan kering. Karena ketika dia udah suhunya udah di atas 100 derajat Celcius, maka airnya akan menjadi uap, dia akan berubah wujud. Kemudian ini nih, air ketika dia didinginkan sampai suhu 0 derajat Celcius, apa yang terjadi? Nah, ketika air didinginkan sampai 0 derajat Celcius, dia akan membeku. Nah, dia akan membeku nih, jadi 0 derajat Celcius gitu. Nah, ini kalau 0 berarti di bawahnya berapa nih? Kalau ke bawah. Kalau 0 berarti di sini berapa nih? -1, -2, -3, dan seterusnya. Kalau -10 berarti airnya jadi apa? Jadi es. Ini jadi es nih. Ke bawah ini jadi es. Kalau ke atas ini jadi uap. Berarti yang di tengah-tengah ini jadi apa nih? Ini adalah air. Gitu ya. Kalau udah 0 derajat ke bawah jadinya es. Kalau 100 derajat ke atas jadinya uap air. Kalau di tengah-tengah antara 0 sama 100 jadinya air. Itu ya. Oke, sekarang udah ngerti ya titik tetap atas, titik tetap bawah. Bu, berarti di sini kan 50 ya. Berarti kalau antara 0 sampai 50 berarti ini dingin nih. Suhu ruang kita berapa? Suhu ruang kita adalah 30 derajat nih, sekitar di sini 30. Kalau udah di atas 30 tuh udah panas banget. Nah, tapi kalau di sini misalkan suhunya 10 derajat tuh udah dingin banget. Tapi kalau udah 0 derajat, nah hati-hati tuh kita bisa membeku. Ya. Kalau berarti kalau 50 ke atas ini ya anget-anget lah buat mandi, enak tuh. Gitu ya.